Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Kita kembali lagi masih di rangkaian acara Filofest 2021 ya, di tahun kedua Filofest diselenggarakan. Hari ini kita bakal membahas suatu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu mengentas batas filsafat barat dan timur. Kalau kita lihat di saat ini ya, zaman-zaman sekarang, filsafat timur maupun filsafat barat sama-sama diminati. Kalau di barat ya kita tahu school of thoughts yang ada itu dari kuliahan, dari anak-anak social science itu belajar gitu ya. Di filsafat timur pun juga sama, dengan adanya pop culture seperti di Korea, di China, mereka banyak mengimplementasikan filsafat Chinese philosophy dan segala macam di film-film atau bahkan musik mereka. Nah, di sini kita sudah bersama dengan dua panelis yang kita udah kenal ya. Ada Pak Sidarta dan Pak Syakib Sungkar di sini. Selamat siang Pak Sidarta dan Pak Syakib. Selamat siang, Nathan. Ya. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar ya, karena kalau kita lihat saat ini gitu ya, filsafat barat dan filsafat timur apakah masih terdikotomi, itu suatu hal yang dipertanyakan juga gitu ya, karena di zaman kontemporer sendiri banyak filsuf masa kini ya, seperti kalau kita lihat di Korea ada Do, di China ada Hong Yolam, mereka udah nggak mau ada dikotomi antara filsafat barat dan filsafat timur ini. Tapi kita akan melihat lebih lanjut untuk dialog hari ini. Aku akan memberikan waktu pertama kali terlebih dahulu kepada Pak Sidarta yang juga sudah mempersiapkan materi prestasi. Setelah itu kita akan mendengar prestasi dari Pak Syakib. Baik, untuk waktu dan tempat selanjutnya akan aku persilahkan pada Pak Sidarta. Makasih Mas Nathan. Teman-teman sekalian, selamat sore. Ini satu kesempatan yang baik sharing ke teman-teman sekalian, walaupun saya kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya lebih banyak menggeluti filsafat hukum. Tadinya saya berpikir ini bisa nyambung apa enggak dengan topik yang disodorkan oleh panitia, tapi saya merasa bahwa hukum itu kan produk budaya, juga produk politik, dan perjalanan filsafat baik di kawasan barat maupun kawasan timur ya sebenarnya juga tidak pernah lepas dari tarik-menarik itu. Filsafat juga muncul dari interaksi budaya dan politik ya. Selain itu kalau kita melihat filsafat jika dihadapkan pada refleksi tentang hukum, ia juga akan sampai pada perdebatan antinomi-antinomi gitu. Kita tahu ada keadilan, kepastian, ada hak, ada kewajiban, ada moral, ada hukum gitu ya. Nah, semua itu juga terjadi pada isu-isu antara filsafat barat dan filsafat timur. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tor yang disediakan oleh panitia untuk bisa dibahas ya dalam kesempatan ini. Saya tidak berpretensi bisa menjawab semuanya, tapi mudah-mudahan sedikit bisa mengantarkan kita kepada diskusi nanti. Tapi pertanyaan yang penting tentunya tadi disampaikan oleh moderator kita, seberapa relevan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini diajukan di era sekarang ini. Jika kita cermati dengan baik, isu tentang barat dan timur itu kan isu yang sudah sangat klasik. Bahkan kata barat dengan kata timur sendiri kalau kita lihat itu bisa dirujuk dari era sekitar 400-500 tahun sebelum Masehi. Bagaimana Yunani dengan Persia itu ketika ditempatkan di dalam peta, mereka memposisikan diri mereka sebagai barat dan timur. Jadi orang Yunani menganggap dirinya sebagai barat, Persia itu timur begitu. Dan tampaknya itu terbawa sampai sekarang. Walaupun orang mengatakan dikotomi seperti ini jangan-jangan sudah tidak relevan karena banyak negara-negara yang diasumsikan timur tapi orientasinya juga barat gitu. Misalnya Jepang, Taiwan itu kelihatannya saja secara tradisi timur, tapi kalau kita lihat dari aspek yang lain, dari cara hidup misalnya bukan cara hidup tradisionalnya, cara hidup dari masyarakat mereka yang terpengaruh pada teknologi, orientasi politik dan sebagainya, itu terlihat budaya baratnya kuat sekali pengaruh. Rusia misalnya, Rusia itu barat apa timur? Tergantung kita melihatnya dari kacamata apa tentu saja. Apakah kacamatanya kacamata budaya tradisional atau kita melihat dari budaya pop yang melanda anak-anak muda mereka. Kajian tentang barat dengan timur ini kan menjadi kajian yang menarik terutama pada filsafat perbandingan ya, komparatif filosofi. Dan itu menjadi dasar juga orang untuk menganalisis apa yang dilakukan oleh Huntington misalnya dengan The Clash of Civilization. Itu kalau kita lihat juga dia
mulai menghadap-hadapkan Barat dengan Timur itu sebagai pemicu konfliknya. Dia melihat budaya dan agama misalnya itu bisa menjadi pemicu konflik. Di sini digunakan kata tradisi, ya, tradisi filsafat Barat dan Timur. Kata tradisi sendiri kan kalau kita lihat berasal dari kata tradere yang artinya memindahkan atau mentransfer. Jadi ada ide atau perilaku dari sekelompok orang ya, yang kemudian mentransferkan gagasan-gagasan itu kepada orang lain, sehingga akhirnya itu menjadi satu pola perilaku yang menular. Jadi kalau kita terbiasa membuat satu pola-pola perilaku sendiri, sebenarnya kita sudah membuat tradisi untuk diri kita sendiri. Cuma kan tradisi untuk kita sendiri ini terikat juga pada ruang dan waktu. Dan ketika ruang dan waktu itu berlaku bagi orang lain, itu kemudian akan menjadi tradisi bersama. Nah, ini tentu ada banyak teori-teori yang bisa menjawab ini, ya. Misalnya teori yang sangat klasik yang dipakai oleh para peneliti budaya, misalnya oleh Muller, ya, tahun 75 dia membuat satu skema yang menarik bagaimana situasi itu bisa mengubah orientasi begitu. Jadi ada basis-basis natural terkait ke misalnya geofisik, ekologi, demografi, ya. Dari waktu ke waktu itu akan bisa membentuk pola-pola perilaku kita, pola pikir dan sebagainya, sehingga sampai pada orientasi moral dan juga orientasi budaya. Ada satu filsuf Indonesia yang juga menulis mengenai ini. Kita tahu Pak Takdir Ali Syabana, ya. Dalam salah satu bukunya dia bercerita tentang nilai-nilai yang harusnya bisa menjadi tolok ukur ketika kita mencoba menganalisis tradisi filsafat. Ada nilai ekonomi, ada nilai kuasa, nilai solidaritas, nilai seni, dan nilai teori. Dan nanti dia akan bermain di situ. Kira-kira kalau budaya India itu seperti apa, ya, budaya masyarakat Indonesia seperti apa, begitu. Dan seperti apa kita ingin membangun budaya kita ke depan. Itu yang dibahas di buku yang warna merah ini. Nah, para filsuf kalau mau diminta untuk membagi-bagi, umumnya melakukan semacam simplifikasi saja. Bahwa budaya Barat dengan Timur itu seperti kita membelah otak kita, belahan otak kanan dan otak kiri. Kira-kira begitu kan. Kalau yang left itu Barat gitu ya, kalau yang right itu Timur gitu. Jadi kalau orang Barat itu berpikirnya seperti belahan otak kiri kita gitu ya. Analytical, detail, ordered, sequencing, rational thoughts, verbal, kayak gitu-gitulah. Kalau Timur itu ya intuitif, holistic, random sequencing, emotional thought, kira-kira seperti itu urutannya ya. Tapi terus terang ini kan simplifikasi saja, jadi kita harus hati-hati melihat ini ya. Tapi kita harus tahu bahwa Timur sendiri kan tidak tunggal. Misalnya kita mengenal filsafat Cina dengan India itu dianggap menjadi landmarknya lah dari filsafat Timur gitu. Dari situ kita lihat perbedaannya juga kelihatan. Ya, misalnya yang dilakukan oleh Archie Baham itu ya, dia menulis satu buku judulnya Comparative Philosophy, buku yang mungkin teman-teman sudah baca buku ini. Saya kira juga sudah diterjemahkan oleh penerbit Canisius ya bukunya. Nah, di situ dia menggambarkan ada tiga simbol ini. Jadi kalau Barat itu modelnya kayak logika biner, ya hanya ada A atau tidak A begitu. Jadi tidak boleh ada di tengah-tengah, itu nggak ada apa-apa gitu. Sementara kalau Cina kita tahu ya seperti itulah modelnya ya, yang di tengah itu. Nah, yang menarik itu yang filsafat India. Filsafat India itu ya kosong tapi sekaligus penuh. Jadi di dalam kesempurnaan itu ada ketidaksempurnaan. Dan kita lihat filsafat Jawa misalnya sangat banyak terpengaruh oleh filsafat India ini. Jadi di dalam slide mungkin teman-teman nanti bisa telusuri, kita tidak punya waktu terlalu banyak untuk menelaah satu statement dengan statement yang lain. Ketika kita mencoba untuk membanding-bandingkan antara Barat dengan Timur, memang tidak cukup ya kita sampai pada mencari persamaan dan perbedaan. Ini ada pernyataan dari Stephen Burrick ini. Dia mengatakan bahwa selain mencari perbedaan, kita juga harus sampai pada bagaimana memberi tempat bagi pencarian aspek interkultural yang tidak harus ke barat-baratan. Mempertemukan dua panorama filsafat itu untuk sampai pada satu diskursus yang interkultural. Nah, nanti kita tinggal lihat mau dibawa kemana diskursus itu ya. Nanti saya akan coba tawarkan kemana kita harus membawanya gitu.
Kalau ditanya di mana letak kesamaannya, kita harus akui ketika kita membaca buku-buku tentang perjalanan filsafat timur, selalu kita melihat titik berangkatnya itu sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, dari kurun waktunya. Yunani kuno itu misalnya, itu 600 sebelum Masehi. Ketika orang membagi filsafat Cina klasik, itu juga sekitar 600 sebelum Masehi. Walaupun sebelum itu kita tahu pasti peradaban sudah ada ya. India lebih tua sebetulnya. Zaman Weda itu konon 2000 sampai 600 sebelum Masehi eranya. Tapi yang menarik adalah ketika mereka menyebut perjalanan filsafat mereka itu memasuki tahap modern, selalu yang muncul itu adalah modern itu ketika Barat masuk, ketika tradisi filsafat mereka bersentuhan dengan Barat. Di buku-buku tentang filsafat Cina, misalnya, saya menemukan mereka menetapkan era modern itu pasca 1900. Itu momentum Cina dalam Perang Candu. Nah, kalau filsafat India pasca 1757, yaitu momentum awal pendudukan Inggris di India ya. Kira-kira terlihat di situ bahwa kata modern sering dipakai untuk menunjukkan pertemuan dengan Barat. Jadi modernization itu ya westernization. Kalau kita perhatikan isu yang diangkat dalam diskursus filsafat Barat dan Timur sebenarnya tidak banyak berbeda juga. Misalnya kita lihat persoalan tentang jasmani atau rohani, fisikal atau mental itu kan dibahas misalnya oleh filsuf pertama ya, Thales dalam filsafat Barat. Tapi di filsafat Cina, filsafat India itu sudah menjadi isu yang lama sekali kan. Orang membahas mengenai mana sebetulnya yang lebih dulu gitu, mental atau fisikal gitu, idealisme atau materialisme. Persoalan-persoalan itu persoalan-persoalan yang terjadi di Barat maupun di Timur. Nah, yang menjadi menarik untuk kita pelajari, untuk kita renungkan ke depan, bahwa di masa yang sangat dekat gitu, kita akan melihat bahwa dikotomi Barat dan Timur itu mungkin menjadi makin tidak relevan untuk dihadap-hadapkan, karena kita melihat secara demografik itu akan terjadi kondisi yang mungkin tidak pernah terjadi dalam sejarah modern selama ini, bahwa wajah Eropa itu kemungkinan akan tidak terlalu berbeda dengan wajah Asia gitu. Kita lihat saya temukan di National Geographic Januari 2016 yang edisi Indonesia ya. Kita lihat di sini bagaimana warna-warna genetik dari demografi di Eropa dengan Asia. Kalau kita lihat itu terlihat warna-warninya nggak terlalu jauh berbeda. Nah, kita tahu bahwa ketika orang bermigrasi melakukan perpindahan bermukim di tempat yang baru, dia tidak hanya membawa dirinya, dia juga membawa tradisi, membawa budaya dan sebagainya, dan itu akan banyak nanti memunculkan persoalan-persoalan interkultural yang disebutkan tadi. Bahkan di National Geographic itu digambarkan wajah Eropa yang baru itu ya kayak seperti di sampul ini nanti. Di timur kita akan melihat bahwa dominasi negara-negara timur dalam populasi itu akan lebih banyak bertahan. Jadi kita akan melihat bahwa penduduk dunia akan banyak bertemu di timur, termasuk populasi akan banyak meningkat di situ. Kita bisa mengatakan bahwa Barat mau nggak mau juga harus melirik timur juga lebih intens gitu, karena populasi dunia itu akan banyak berpusat di belahan timur. Walaupun kita tahu terjadi migrasi yang cukup ekstensif ya untuk masuk ke Barat. Tetapi ternyata konsumsi dunia itu masih tetap ditentukan oleh Barat. Jadi kita akan melihat di satu sisi populasi itu akan banyak bertahan di timur, akan banyak berpusat di timur, tapi ternyata keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan untuk menentukan bagaimana konsumsi dunia ini terdistribusikan itu masih banyak ditentukan oleh Barat. Sehingga kemungkinan saja kita melihat relevansinya akan muncul di situ. Ketegangan antara mendistribusikan kue kesejahteraan itu untuk wilayah Barat dan Timur itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk mengungkit kembali ya mengenai dikotomi tradisi Barat dan Timur ini. Nah, ada satu pertanyaan dalam TOR itu. Dalam kondisi apa kita perlu untuk menghilangkan dikotomi filsafat Barat dan Timur ini?